Pemirsa channel Fristio dimanapun Anda berada, saya senang dapat menjumpai saudara. Sore hari ini spesial edisi karena saya sudah diterima di ruang tamu Bapak Insinyur Eskop Elapi. Beliau adalah sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Bali Timur yang sudah menjabat kurang pengabdian di ASN di PNS ini selama 34 tahun 1 bulan pada 1 Juli 2 hari yang akan datang. Dengan demikian memang kami secara tugas akan purna tugas pada tanggal 1 Juli. Dalam melaksanakan tugas selama 34 tahun 1 bulan, saya sudah
diawali tugas dari nol, artinya dari staf biasa. Saya dari penyuluh pertanian yang selama 14 tahun. Setelah itu ya syukur saya dipercaya sebagai pimpinan itu sejak tahun 1998, berarti sampai tahun 2020 mulai saya sebagai kepala kantor di lingkungan pertanian sampai kepala dinas. Itu artinya sampai sekretaris daerah. Kalau disampaikan tadi 11 tahun, tentunya saya sebagai sekretaris daerah itu mulai dilantik orang kepala daerah dengan jajaran pemerintahnya, dalam hal ini para pegawai negeri secara khusus ASN dan melalui kepemimpinan yang Bapak rasakan. Karena penting sekali, bahkan di dalam satu daerah itu ada yang namanya forum koordinasi pimpinan daerah, itu untuk mengharmonikan semua gerak langkah pemerintahan ini. Karena kalau kita
jalan satu-satu kita bisa pahami sulit. Dan sejauh mana menurut pandangan Bapak, seorang kepala daerah memahami bahwa kepala daerah itu adalah sekali lagi jabatan politis, dia bukan jabatan teknis. Oleh karenanya hal-hal yang bersifat teknis sudah sepantasnya seorang kepala daerah itu berkoordinasi dengan yang ahlinya, dengan dalam hal ini ada kepala dinas, badan yang menurut saya ini adalah kekuatan dari seorang kepala daerah yang notabene mereka mempunyai skill atau mereka punya kompetensi di bidangnya. Sehingga harmonisasi antara selera, keinginan, dan teknis serta aturan, ini barangkali Bapak sedikit bisa menuturkan sehingga tergambar nanti bagaimana pengalaman ini bisa kemudian juga menjadi bahan bagi seorang sekretaris daerah yang sebentar lagi akan menduduki jabatan dan menggantikan Bapak. Mohon izin Pak Eskop, barangkali Bapak berkenan menyampaikan pada bagian itu. Terima kasih. Memang saya pikir ini ya itu kan rada-rada sulit juga karena memang itu tadi tidak ada sekolahnya, tapi sekolahnya adalah di pengalaman sendiri. Siap. Nah, walaupun memang di ASN itu bertingkat-tingkat, ada dari diklat kepemimpinan tingkat 5, tingkat 4, tingkat 3, tingkat 2, sampai tingkat 1. Siap. Nah, itu adalah jenjang, tapi saya sangat memahami. Dan itulah sebetulnya saya sebagai sekretaris daerah harus berada di tengah-tengah, karena sekretaris daerah harus secara profesional bekerja. Artinya kalau saya memang yang sering jadi masalah itu adalah dalam eksekusi. Nah, eksekusi itu adalah dalam proses pengambilan keputusan. Jadi setiap orang bisa mengambil keputusan itu berdasarkan pengalaman panjang dia. Jadi kalau dia tidak punya pengalaman, bagaimana dia bisa mengambil keputusan? Jadi yang menjadi ciri khas kepemimpinan itu adalah eksekusi. Eksekusi dari suatu, katakanlah kalau di pemerintahan, perencanaan, ya mungkin dalam proses waktu ya mencalon itu ada ya visi misinya dengan masyarakat. Tapi begitu sudah jadi, ini adalah perencanaan daerah. Itulah yang harus dieksekusi. Jadi yang pertama, kalau ilmu eksekusi itu adalah berarti proses dari pengalaman panjang yang bersangkutan. Jadi kalau pengalamannya katakanlah Tidak banyak. tidak banyak, ya juga dalam proses eksekusi. Jadi apabila eksekusi ini sangat-sangat lambat, nah maka artinya berdampak kepada proses pembangunan dalam pengambilan keputusannya, ya ini makin lambat. Nah, mohon izin lagi Pak. Saya ya. melihat sejauh mana yang Bapak maksud dengan eksekusi itu, karena menurut hemat kami atau pandangan secara umum dari luar, apakah banyak bagian-bagian eksekusi yang harus diambil untuk memutuskan sesuatu di mana landasan yuridis formal atau aturannya itu apakah kemudian tidak mendukung untuk seorang kepala daerah atau seorang pimpinan atau Bapak sendiri untuk mengambil satu keputusan dan mengeksekusinya? Apakah sekali lagi landasan-landasan payung hukum untuk membuat satu keputusan itu tidak mencukupi untuk kemudian kita bersikap dan mengambil keputusan, atau sejauh mana banyaknya keputusan atau eksekusi yang harus dilakukan oleh kepala daerah di mana eksekusi itu hanya berlandaskan sebuah pengalaman atau pemikiran ataupun keadaan-keadaan yang sedang berjalan dalam kurun waktu yang dialami. Jadi sekali lagi menurut hemat dan pandangan masyarakat secara umum maupun Presiden China dalam hal ini, setiap eksekusi dan keputusan tentunya memiliki landasan payung hukum yang kokoh. Nah, seyogianya pendapat kami bahwa dalam hal yang demikian, maka ketika pengambilan keputusan, mari dilandasi dengan satu aturan yang sudah berlaku secara general atau secara umum. Jadi dalam hal ini saya ingin sedikit Bapak memberikan satu pemahaman bagi seluruh pemirsa sejauh mana di Kabupaten Barito Timur kemudian eksekusi itu dilakukan dengan berlandaskan aturan dan payung hukum yang ada, dan sejauh mana tingkat kesulitan untuk implementasi, sekalipun misalkan seorang kepala daerah itu tidak dibekali dengan cukup pengalaman, karena memang setiap kali mengawali jabatan sebagai kepala daerah jarang kemudian dia sudah memiliki pengalaman menjadi kepala daerah sebelumnya. Lebih-lebih aturan sekarang ini hanya 2 periode dibolehkan menjadi seorang kepala daerah tingkat kabupaten, yaitu bupati, wali kota. Nah, oleh karenanya dapat kita pahami jarang yang punya jam terbang atau sudah punya pengalaman sebagai seorang kepala daerah. Oleh karenanya kembali Pak Eskop selaku Sekda atau Sekretaris Daerah, Bapak bisa memberikan gambaran yang terjadi sekarang ini sejauh mana sehingga eksekusi yang dilakukan oleh kepala daerah itu memiliki kendala karena kurangnya
landasan payung hukum untuk memahami untuk pengambilan sebuah keputusan, atau ada hal-hal lain yang Bapak bisa sampaikan sehingga terkendala, atau sejauh mana jalannya roda pemerintahan dalam konteks harmonisasi seorang sekretaris daerah yang notabene membawahi seluruh jajaran ASN di lingkupnya dengan berkoordinasi kepada seorang kepala daerah, karena beliaulah pengambil keputusan tertinggi dalam konteks menunjang kinerja ataupun pekerjaan seorang kepala daerah sebagaimana Bapak sampaikan tadi. Silakan Bapak. Terima kasih. Ya, kami karena memang tadi kita mendiskusikan masalah bagaimana dalam proses pengambilan keputusan sebagai eksekusi. Memang kalau di dalam manajemen pemerintahan itu ya di top manajemennya sampai di sekretaris daerah. Nah, oleh sebab itu memang kalau pengalaman saya di sekretaris daerah ini kan sebatas pertimbangan teknis. Karena memang benar bahwa bupati itu adalah 100% adalah dia jabatan politis. Sementara kami 100% adalah pejabat di birokrat. Dengan demikian, kalau sekretaris daerah itu adalah menghimpun dan memberi pertimbangan terbaik kepada pimpinan. Jadi alternatif terbaik inilah yang harus dipilih. Ya katakanlah kita maksimal 3 katakanlah namanya pilihan-pilihan untuk dalam pengambilan keputusan. Nah, tapi saya sangat memahami pada saat pimpinan harus mengambil keputusan, di situ ada pertimbangan politis. Sehingga kadang-kadang kalau ini sudah sangat-sangat berat, akhirnya pimpinan harus mengambil lalu minta pertimbangan kami. Pertimbangan yang disampaikan ini adalah pertimbangan teknis. Dan kami yakin pertimbangan teknis itu dari fakta, logika, aturan itu tidak ada yang bertentangan. Ya. Itu sudah sinkron, artinya fakta, logika, aturan. Melalui kajian-kajian kalau tahapan, sudah ya, Pak, ya? kajiannya tahapan, logika, fakta, dan aturan itu sudah sinkron, putuskan semestinya. Tidak ada lagi kita berpikir, karena itu sudah benar. Nah, tapi kalau ada pertimbangan politis, maka ada nota pertimbangannya. Ini adalah pertimbangan teknis. Apabila ada pertimbangan selain pertimbangan teknis, ya kita serahkan ke pimpinan untuk memutuskan. Baik. Karena bukan yang kita yang terakhir. Baik, Pak Eskop, saya sangat memahami sekali, dan ini channel Free Steel sekali lagi juga turut mengedukasi dan mewartakan kepada masyarakat secara umum, secara khusus untuk Kabupaten Bandung Timur, agar kita mengetahui bagaimana selama ini yang terjadi dalam menjalankan roda pemerintahan di Kabupaten Bandung Timur. Nah, Pak Eskop, barangkali ini terakhir saya ingin bertanya kepada Bapak, hal-hal apa saja yang menurut Bapak sudah cukup baik dan dipertahankan dan jika mungkin ditingkatkan dalam konteks kepimpinan sebagai seorang pimpinan tertinggi di jajaran ASN, karena sekali lagi dalam beberapa waktu hari ke depan Bapak sudah sampaikan akan ada pergantian. Nah, tentu sebagai pribadi yang sudah lebih dulu menduduki jabatan ini, ada hal-hal yang ingin Bapak tuturkan dengan pengalaman Bapak sehingga diturunkan kepada yang nanti akan menjalankan ini, sehingga dengan harapan pengalaman ini membekali beliau sehingga lebih baik lagi. Dan kesan apa yang selama ini Bapak berikan, pertama kepada masyarakat, dan kedua kepada seorang kepala daerah yang sekaligus menjadi pimpinan tertinggi yang selama ini Bapak rasakan kurang lebih tadi 7 tahun, karena Bapak Ampera Ayumepas kita ketahui adalah periode yang kedua, dan mendampingi beliau sebagai sekretaris daerah dalam 2 periode itu adalah Bapak Insinyur Eskop sendiri. Maka dalam hal ini hal-hal apa saja, sekali lagi yang pertama yang Bapak boleh tuturkan sedikit pengalaman untuk menyambung kepemimpinan ini agar lebih baik, yang mana yang sudah baik dan dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan, dan terakhir bagaimana kesan Bapak selama bermitra atau memiliki seorang pimpinan kepala daerah yang sekarang ini. Silakan Bapak Ampera dengan penuh hormat. Terima kasih. Saya secara khusus hal-hal yang sudah katakanlah yang selama ini dianggap sudah cukup ada perkembangan ke arah yang lebih baik secara khusus dalam proses birokrasi adalah pengelolaan keuangan. Terus terang sejak saya jadi sekretaris daerah mulai tahun 2013, karena saya dilantik 31 Desember 2012, maka untuk yang opini proses pengelolaan keuangan daerah memang sejak tahun 2013, sebelumnya itu semua kita adalah disclaimer. Nah, sehingga sejak tahun 2013 itu penilaian untuk tahun 2012 kita masih tidak wajar. Setelah itu tahun berikutnya 3 tahun berturut-turut sampai tahun 2015
2014-2015 itu adalah tidak wajar dengan pengecualian. Ya, sehingga satu kali tidak wajar, setelah itu wajar dengan pengecualian, dan kita dari tahun 2016 sampai tahun 2020 yang untuk penilaian pengelolaan keuangan 2019 itu kita sudah 4 tahun berturut-turut Wajar tanpa pengecualian. Siap. Jadi itu yang saya rasakan, memang pengalaman kita dengan OPD sekuat tenaga, karena kita merasa karena ini bagian dari wibawa pemerintah daerah. Itu salah satunya, sehingga ini yang harus tetap dipertahankan kelima, keenam nanti, karena itu juga daerah mendapat penghargaan dari pemerintah pusat karena itu. Lalu yang kedua, memang yang sudah baik, itu adalah maturitas SPP. Maturitas SPP itu kita berada di level 3. Jadi ada 5 level, ada level 0, level 1, level 2, level 3, level 4, level 5. Kita maturitas SPP, sistem pengelolaan pemerintah daerah, itu adalah pengawasan. Nah, pengawasan kita ada di level 3 tahun 2019. Ini artinya bahwa pengawasan kita sudah cukup baik. Nah, itu indikatornya ada 4. Sudah 1 masalah keuangan, yang kedua maturitas SPP, yang ketiga adalah pengelolaan pembangunan daerah. Itu kita masih berada di level 2. Jadi nilainya masih 3. Sama dengan yang keempat itu adalah LAKIP, sakit. Laporan kinerja intern pemerintah daerah. Nah, oleh sebab itu kita berada di tipe C. Yang terbawah itu adalah C. Nah, dengan demikian kelihatannya yang pengelolaan ini masih tidak efisien. Nah, oleh sebab itu kami melihat memang di sini. Nah, kami sekaligus bahwa memang kelihatannya mengelola pemerintah itu bukan mengelola perusahaan. Mengelola pemerintah itu memang tidak ada sebetulnya untung rugi, ya, karena kita adalah pelayanan. Nah, oleh sebab itu ini yang maksud kita, bahwa memang pelaksanaan pemerintahan itu selain memang ya kalau efektif atau efisien saja itu tidak ada gunanya. Jadi harus ada asas manfaat efektif dan efisien. Nah, oleh sebab itu ya harus kaitan itu tadi. Nah, artinya segera lakukan eksekusi. Dan kalau saya selama terus terang dengan Pak Jain sebelum Pak Ampera, karena kita sejak dari kepala dinas sudah bisa, artinya kalau dengan pimpinan itu sudah kita tahu lah sebetulnya bagaimana raut wajahnya, bagaimana jalannya, dari situ sudah kita tahu perasaannya. Jadi indera kedelapan kita sudah main sebetulnya. Itu ini tidak ada masalah. Jadi kita pada saat dia ada permasalahan, ya kita harus bisa mencari ya solusi yang terbaik seperti apa. Nah, tapi kalau pada saat ini sedang happy, ya kita bisa menyampaikan informasi sudah saling memahami begitu. Jadi kita sangat sudah saling memahami, termasuk yang dengan Pak Bupati yang sekarang, Pak Ampera, kita sudah gesturnya sudah kita bisa pahami seperti apa, mulai dari jauh, dari jalannya saja sudah kita tahu. Oh, kalau seperti itu, kalau dia sedang happy, ya berarti kita bisa menyampaikan informasi. Tapi kalau begitu dia sedang, ya mungkin manusia kan sangat mungkin ada permasalahan yang dihadapi, bukan hanya mengurus kita pemerintahan, bisa dengan ya masyarakat luar, bersosial. Ya pada saat itu ya mungkin kita harus membatasi. Siap, Pak Eskop, satu lagi. Karena ini kan sebetulnya dalam pemerintahan itu diawali dari sebuah rancangan yang dalam hal ini yang merancang, dan ini kan juga terlibat seluruh SKPD, seluruh unit satuan kerja pemerintah dalam daerah itu, yang notabene dalam hal ini ada bidang perencanaan atau Bapeda. Nah, dalam hal ini kita tahu penjabaran Bapeda itu adalah dari visi dan misi yang kemudian dituangkan menjadi satu dokumen pemerintahan daerah, dan itu dijabarkan dalam 5 tahunan pemerintahan yang dinakodai oleh seorang bupati dan dibahas. Dan perencanaannya setiap tahun penjabaran dari visi dan misi itu. Nah, yang ingin saya pastikan dalam hal ini, bahwa ketika pemerintah itu sendiri yang membuat perencanaan, tentu mereka dalam gambaran masyarakat secara umum, bahwa dengan mudahnya mereka nanti akan mengimplementasikan, karena kita sendiri atau pemerintah itu sendiri yang merencanakan.
Tetapi pertanyaan saya, kenapa banyak sekali kadang-kadang terkendala dalam implementasi dan pelaksanaannya? Padahal yang merencanakannya itu adalah kepala daerah duduk bersama dengan unit kerjanya, dengan para kepala dinas badan, dan nanti disetujui oleh lembaga mitra kerja DPR. Tetapi dalam implementasi pelaksanaannya selalu saja kadang-kadang terkendala, bahkan tidak jarang tidak terlaksana. Padahal keuangannya ada, Pak. Yang merencanakan sepanjang tahun adalah pemerintah itu sendiri yang akan mengerjakannya. Jumlah tahun, jumlah hari dalam setahun pun kita tahu. Bahkan kita bisa meminit ini bulan ini yang kita kerjakan sesuai dengan perencanaan. Tapi sekali lagi dalam pelaksanaannya di tahun-tahun belakangan ini kita tahu Kabupaten Bari Timur sering sekali yang menamakan dengan silva atau satu penganggaran yang tidak terserap begitu. Sedangkan di masyarakat itu kalau berbicara pembangunan, hampir di semua lini kehidupan berteriak minta pembangunan. Katakanlah misalkan infrastruktur jalan, pembangunan mental spiritual. Tidak ada masyarakat yang tidak rindu untuk memperoleh jaminan dan pembangunan. Nah sementara pemerintahlah sebagai perpanjangan tangan untuk menampung dan meneruskan serta melaksanakan dan memperhatikan apa yang menjadi skala prioritas. Kita bisa bayangkan kalau kita di sepanjang tahun itu bisa mengembalikan silpa misalkan 120 miliar, 90 miliar karena tidak terserap. Nah dalam hal ini Bapak boleh sedikit memberi gambaran sebagai sesuatu yang mengedukasi dan memberikan pemahaman. Mohon izin Bapak, silakan. Ya, terima kasih. Ya, kami merasa memang yang pembangunan itu kan sebetulnya kan sudah direncanakan secara matang dalam 5 tahun pada jabatan pimpinan kepala daerah dalam 5 tahun. Nah, mulai diawali dari RPJMD. Setelah RPJMD itu ada Renstra per tahun dalam 5 tahun. Habis itu ada Renja. Nah, Renja masuklah sampai ke KUA PPAS. Setelah KUA PPAS itu kita sudah masuk ke RKA, barulah sampai DIPA. Sebetulnya karena ini produk-produk ini adalah semua ada dasar hukumnya, ya dari Perda dan maupun Perbu, ya mestinya itulah yang harus landasan tadi, ya harus konsisten. Nah, yang kalau berkaitan dengan itu tadi, ya makanya sekarang itu kan menjadi kita masih agak rendah, bukan agak rendah, memang iya rendah yang lakit tadi, ya karena tidak connect antara dari RPJMD lalu Renstra lalu Renja rencana kerja tahunan, setelah itu KUA PPAS. Nah, lalu setelah dibahas KUA PPAS menjadi RKA menjadi DPA tadi, ya antara DIPA dengan yang induknya tadi yang RPJMD itu yang tidak nyambung. Nah, sehingga kita nilainya semakin rendah. Itu adalah konsistensi sebetulnya. Karena kita berarti ini kan tidak konsisten. Nah, oleh sebab itu harapannya ke depan itu ya konsisten. Lalu saya sangat terusik yang masalah yang kalau bahasanya masalah silpa. Memang iya, silpa itu sebetulnya kan sangat bagus kalau silpa ini adalah hasil efisiensi. Umpamanya hasil penawaran, ada lelang, lalu umpamanya yang di dalam DIPA-nya itu 100, tapi di penawarannya 90, berarti kita ada efisiensi 10. Nah, seperti itu idealnya. Nah, kalau sekarang memang saya melihat dari 2013 sampai 2020, itu hanya tahun 2017 yang silpanya 8 miliar. Secara itu tidak ada yang kurang dari 100 miliar. Ya 70 miliar ya. Ya memang ada yang seperti tahun ini 69 miliar. Tahun 2018 sekitar ya 100 lebih. Mohon izin Pak Sekda, sebenarnya silpa yang ada yang kita hitung misalkan selain daripada tahun 2017 itu yang kisarannya di atas 70 miliar per tahun, itu kalau menurut hemat Bapak, apakah karena memang serapannya rendah sehingga tidak dapat terimplementasi atau tidak terlaksana dari perencanaan, atau ada hal-hal lain yang Bapak bisa sampaikan? Karena saya pribadi, kalau saya berbicara dalam kapasitas saya sebagai masyarakat kepada channel Kristio, saya dapat membayangkan betapa besarnya sisi pembangunan yang dapat dilakukan misalkan kisaran angka 70 miliar. Katakan saja untuk misalkan pembangunan infrastruktur, jalan atau pembangunan sumber daya manusia, betapa banyak uang yang dapat dibelanjakan di tengah-tengah kehidupan masyarakat Kabupaten Bari Timur. Karena salah satu roh daripada APBD dan uang yang dikucurkan oleh negara kepada satu daerah itu
agar dapat dibelanjakan sehingga terjadi sirkulasi keuangan di satu daerah dan menghidupkan segala lini perekonomian. Nah, itu salah satu roh yang terkandung di dalamnya pemahaman saya, Pak Sekda. Tetapi demikian, apabila tidak terbelanjakan dan kita mengembalikan di akhir tahun, adakah hal-hal yang Bapak bisa berikan sebagai saran dalam hal ini? Apakah ini dalam tanda kutip, mohon maaf, merugikan masyarakat, atau memang karena keadaannya harus demikian sehingga kita harus berada pada posisi silpa di akhir tahun yang demikian? Karena pemahaman saya, ketika masyarakat mendaulat saya sebagai ketua DPR dan saya channel peristiwa yang baik, saya mendapat penghargaan sebagai ketua DPR terbaik se-Indonesia dalam konteks saya memberikan pemahaman bagaimana APBD dan roh daripada wakil rakyat itu sendiri. Dalam hal ini saya memahaminya bahwa jauh lebih bijaksana ketika misalkan tahun penganggaran berjalan sebagai penjabaran dari RPJMD dan visi misi dari seorang kepala daerah, itu di ujung tahun itu kalau bisa sama dengan nol. Artinya antara perencanaan dan pelaksanaannya, andai kata bisa, tapi tentu tidak semudah itu. Tapi dalam hal ini paling tidak saya menyampaikan idealnya. Dan juga pemahaman saya, Pak Sekda, karena Bapak tadi katakan bahwa mengelola keuangan pemerintahan ini tidak sama dengan mengelola keuangan pribadi ataupun sebuah persero, yang dimana harus ada keuntungan di akhir pekerjaan, ada sisa hasil usaha semacam demikian. Tidak, tetapi di pemerintahan kita memang harus mampu mengimplementasikan perencanaan itu sesuai dengan apa yang terjadi fakta di lapangan. Karena sekali lagi masyarakat akan rindu dan sangat berterima kasih kepada seorang pemimpin yang bila mana mereka mampu menyerap seluruh aspirasi dan mengimplementasikannya. Sekali lagi, Bapak pada bagian itu ada yang Bapak bisa ingin bagikan kepada kita? Saya pikir ini mungkin dari diskusi panjang ini memang saya artinya sepakat dengan bahasa pemahaman seperti itu. Sebetulnya silpa itu apabila memang silpa hasil efisiensi, kita sepakat, sehingga apabila sebesar itu tertunda, dan ini sebetulnya sudah masuk di memori yang saya buat itu, saran saya bahwa memang di efisiensi atau silpa itu sebetulnya kan maksimal 10%, artinya harus realisasi tahun berjalan itu 90% minimal, itu ideal. Tapi yang idealnya sama sekali adalah nol. Nah, kalau nol itu belanjanya sampai tidak ada hasil efisiensi, itu adalah artinya malaikat yang membuat perencanaan. Saya kira itu anunya. Tapi saya kalau di ilmu evaluasi proyek, melaksanakan proyek, sebetulnya kan proyek yang ideal itu realisasinya minimal 90%. Kalau kurang dari 80% itu ada yang salah. Nah, dengan demikian kami ada juga berdiskusi dengan Pak Bupati. Kenapa sampai silpa seperti itu? Kenapa sampai seperti ini? Ya memang kalau yang proyek dilaksanakan atau kegiatan dilaksanakan oleh OPD itu yang tidak tepat sasaran, tidak sesuai dengan visi misi, terpaksa ini daripada ini dilaksanakan artinya nanggung. Nah, sehingga itulah yang lalu eksekusi dari pimpinan, ya lalu itu ditunda. Padahal itu tadi kesempatan emas 365 hari itu harus semua menjadi momen mestinya, momen pembangunan. Jadi tidak ada pernah kita sia-siakan. Jadi jangan sampai ditelantarkan sekian miliar itu tadi tidak dilaksanakan pada tahun berjalan. Tahun berikutnya ya lagi harus seperti itu. Saya sepakat seperti itu, dan saran untuk yang akan datang sebetulnya memang kalau saya titik ada kelemahannya adalah di OPD. OPD ini memang beragam masih sampai sekarang. Mereka ini belum mempunyai kapasitas yang maksimal. Memang OPD masih PLT, belum pernah diklat PIM. Mana bisa ngambil keputusan kalau belum diklat PIM? Jadi jangan dianggap itu remeh. Diklat PIM itu sangat penting membina karakter seorang pemimpin itu. Baik Pak Eskop, channel Peristiwa dimanapun Anda berada, kami sungguh senang dapat menjumpai saudara dan berbagi tentang informasi berkenaan dengan sistem dan tata kelola pemerintahan dalam Kabupaten Baritokwala Timur ini. Nah, tentu ini juga tidak terbatas hanya untuk Kabupaten Baritokwala Timur, tapi untuk masyarakat Indonesia secara umum. Nah, tentunya beberapa pembicaraan ini dapat kita petik menjadi sebuah momentum yang baik secara khusus bagi sekretaris daerah yang sebentar lagi nanti akan diduduki oleh person yang baru. Nah, sehingga hasil bincang-bincang ini mudah-mudahan untuk memperkaya pemikiran calon daripada sekda yang baru ini.
Nah, terakhir pesan saya kepada pemirsa channel Pristio, masyarakat Indonesia secara umum dan secara khusus masyarakat Kabupaten Batu Timur. Dalam hal kita memilih pimpinan maupun wakil rakyat, tentu masyarakat rindu untuk kemudian wakil rakyatnya, pimpinan daerahnya, siapapun sebagai pimpinan Anda, semua kita berharap pimpinan itu berbuat baik, memperhatikan rakyatnya, bekerja jujur, dan seterusnya. Ini adalah menjadi harapan-harapan rakyat secara khusus Kabupaten Batu Timur. Dan pada bagian ini tidak ada yang salah, tetapi saya ingin berbagi pemikiran. Saya ingin kembali mereview dan membawa berpikir ulang. Apakah masyarakat Kabupaten Batu Timur sudah memilih wakil-wakil rakyatnya untuk duduk di parlemen atau di DPR itu dan memilih seorang kepala daerah itu dengan hati yang tulus, dengan niat agar ia bekerja untuk mematikan rakyat? Ataukah saudara masyarakat Kabupaten Batu Timur memilih wakil-wakil saudara dan pimpinan kepala daerah saudara karena ada sesuatu secara materi yang saudara dapat? Dan secara umum di Kabupaten Batu itu dikatakan dengan akcen. Kalau saudara berharap memilih seseorang karena ada akcen yang saudara terima, maka menurut hemat saya akan sulit saudara berjumpa dan mendapatkan pimpinan yang akan memperhatikan dengan tulus kepentingan rakyat, bahkan memperhatikan kepentingan saudara dan meneruskan aspirasi dan keinginan rakyat dituangkan dalam konteks pembangunan dan mengisi keberadaan Batu Timur agar luhur. Ini hanya sebuah perenungan yang saya bawa. Nah, makanya ke depan sekali lagi mari kita berpikir bersama-sama. Tidakkah lebih baik kita mengawali satu pemikiran mengantar wakil kita untuk meneruskan aspirasi kita duduk di parlemen, meneruskan dan memilih pemimpin kita itu dengan niat yang tulus, dengan niat agar ada sesuatu yang ia buat kepada kita dengan sungguh-sungguh. Karena tidak jarang juga seorang pimpinan atau kepala daerah atau seorang wakil rakyat, ia akan berbicara dan menjawab. Ketika saudara meminta perhatian untuk bekerja dengan baik, lalu ia jawab, apa yang saudara minta lagi dari saya? Karena saudara sudah saya bayar. Nah, bagaimana kalau pertanyaan itu yang dilontarkan kepada saudara? Bukankah akan menjadi suatu benang kusut? Maka dalam hal ini saya mengetuk pintu hati saudara pemirsa dari lubuk hati yang paling dalam. Mulailah kita memikirkan untuk memilih pimpinan dengan niat yang tulus. Karena agama, negara, undang-undang dan aturan mengajarkan, tidak ada kemudian mengajarkan pergilah kamu memilih kepala daerah setelah kamu dibayar atau mendapat materi dan keuntungan. Tidak ada. Oleh karenanya sekali lagi channel ini juga mengedukasi dan membawa kita untuk melihat, karena pemilihan kepala daerah, pemilihan wakil rakyat tidak hanya satu kali. Ini adalah rutinitas pemerintahan dalam 5 tahun sekali. Karenanya pepatah bijak mengatakan pengalaman adalah guru yang paling baik. Bagaimana pengalaman saudara ketika memilih dengan dibayar? Atau pengalaman saudara memilih dengan niat yang tulus mengantar pimpinan itu? Saya yakin jawabannya tentu lebih baik niat yang tulus. Kalaupun kita tidak berada dalam damai sejahtera kehidupan berkelimpahan, mari kita berusaha yakin di dalam pernyataan Tuhan, saudara akan berkecukupan. Terima kasih sudah memperhatikan channel Pristio dalam kesempatan baik ini. Terima kasih Pak Eskop atas waktunya. Kami senang sekali dapat bertemu dengan Bapak dan terus mendoakan Bapak dan keluarga semoga sehat, walaupun nanti sudah tidak bertugas sebagai sekretaris daerah, tapi saya yakin dan percaya berkat Tuhan menyertai akan ada damai sejahtera dalam kehidupan Bapak. Terakhir Pak, bagaimana kesan kesiapan Bapak? Karena sebentar lagi akan meninggalkan masa jabatan ini, karena tidak jarang kemudian ada orang yang tidak siap, katakan begitu Pak. Lalu dia merasa semacam sedih karena akan tidak lagi dihargai semua orang, perasaannya tidak lagi dia pergi ke kantor dan sebagainya. Tapi saya sebagai pribadi dan dalam konteks kemanusiaan, saya yakin pribadi Bapak bukan pribadi yang demikian. Tetapi sekali lagi berkenankah Bapak sedikit mengulas saja untuk terakhir menutup jumpa kita dalam pertemuan kali ini. Kesiapan Bapak secara pribadi untuk mengakhiri masa tugas Bapak. Silakan Pak. Terima kasih. Kami sangat tersentuh dengan hal pernyataan seperti itu, dan pada dasarnya karena kami sudah melaksanakan tugas 34 tahun 1 bulan dan usia saya memang sesuai dengan ketentuan aturan ASN adalah sudah 60 tahun, mestinya juga kalau ketentuan yang lama 5/6 berarti saya sudah lebih. Nah, oleh sebab itu saya sangat bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena memang saya sudah diberi mujizat, artinya amanah sehingga dapat melaksanakan tugas seperti yang sekarang ini. Jadi sampai memang benar sampai 34 tahun 1 bulan tidak ada masalah dan saya sudah siap, artinya dalam pelaksanaan purna tugas
dan sebetulnya tugas-tugas lain itu yang menanti sudah banyak juga. Sesuai kita kembali ke profesi awal sebagai masyarakat tani, yang mudah-mudahan kita juga masih memberi inspirasi kepada Baik, Pak Eskom, saya pikir sudah siap lahir batin ya, Pak. ya, siap lahir batin. Dan secara khusus kepada warga ASN, saya juga sekaligus mohon pamit lewat yang channel Pristio. Jadi saya mohon maaf atas pelaksanaan tugas saya selama 34 tahun 1 bulan sebagai sekretaris daerah, 7 tahun 6 bulan. Apabila ada hal yang kurang berkenan, sama sekali tidak ada yang disengaja, karena adalah keterbatasan saja saya. Nah, saya mohon untuk organisasi ASN ini tetap kokoh, harus berjalan sampai kapanpun, siapapun pimpinannya. Itu adalah loyal, kita mendukung 100% apabila tidak bertentangan dengan aturan. Tapi manakala ada kebijakan bertentangan dengan aturan, maka kita harus bisa berseberangan, artinya tidak mendukung seperti itu. Baik. Terima kasih. Baik, Pak Eskom, Selamat sekali lagi bertugas. terima kasih pemirsa channel Pristio. Mudah-mudahan ini menginspirasikan kita untuk terus mempererat tali persaudaraan kita, dengan kemudian mengisi hati waktu dengan hal-hal yang positif. Sekali lagi terima kasih, sampai berjumpa dalam channel Pristio berikutnya.